آمنوا
Ahlan wa sahlan Ustaz. Kaifa haluk? Mas Rizky, Ustaz belum jadiin co-host. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku para penuntut ilmu syar'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan ikuti pelajaran hadis yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Tengku Zuhdi. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi minal khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in وعن التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر نحمده ونشكره على نعمه كثيرة. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa yang ingin menghitung nikmat Allah, maka mereka tidak akan sanggup menghitungnya. Kenapa tidak sanggup? Yaitu karena yang pertama, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Ya. Sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmatnya. Kemudian juga ketika kita menghitung nikmat yang sangat banyak itu, maka itu di luar batas kemampuan manusia. Hanya Allah yang bisa menghitungnya. Ya, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, mahasiswa Madinah Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menempuh studi ini dengan lancar, bisa meraih ilmu ini yang bermanfaat, ya. Tanpa terasa dari 20 hadis kita sudah sampai hadis yang ke-12. Ya. Kemudian di akhir Oktober kalian
akan ada apa namanya, UAS. Akan ada UAS gitu ya. Mungkin nanti kita bisa percepat pembahasan hadisnya, sehingga kita bisa menamatkan dan menghatamkan hadis ini ya, menjadi keberkahan juga atas ilmu yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Baik, mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang ke-12. Silakan yang ingin membaca. Ahmad Sutisna, tafadhol. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحديث الثاني عشر آية المنافق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. رواه البخاري ومسلم والترمذي. Baik, syukran Ahmad Sutisna. في هذا الصباح. الحديث الثاني عشر. Hadis yang ke-12 tentang ciri ayatul munafiqi. Ayah di situ adalah ciri ya. Bisa ciri, bisa tanda gitu ya. Al-munafiq, munafik gitu ya. Munafik seperti hal biasa yang kita ketahui bahwasanya munafik ini bahasa mudahnya gitu ya. Bahasa mudahnya adalah lain di kata, lain di hati gitu ya. Bahasa mudahnya gitu ya. Bahasa mudah untuk dicernanya gitu ya. Jadi ciri-ciri orang munafik atau tanda-tanda kemunafikan dari seseorang gitu. Ya, hadis ini diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibnu Sakhar ya, sang penghafal hadis yang terbanyak dari kalangan para sahabat. 5.372 hadis beliau hafalkan langsung dari Rasulullah SAW, padahal beliau masuk Islam sekitar pada tahun 7 atau 8 Hijriah gitu ya. An Abi Hurairah, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salatun. Tanda atau ciri orang munafik itu ada 3. Di sini disebutnya salatun, bukan salasatun. Kenapa? Karena ma'dudnya adalah muannas ya. Ma'dudnya apa? Ayatun gitu ya. Itu ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muannas berarti adatnya itu harus muzakkar gitu ya. Ayatul munafiqi salatun. Ma'dud itu adalah benda yang dihitungnya. Gitu ya, ma'dud. Seperti salah satu kutubin ya, salah satu kutubin, salah satun muannas, kutubin muzakkar, seperti itu ya. Idza haddatsa kadzaba. Ini yang pertama, ciri yang pertama. Dan perlu diketahui ini adalah ciri dari kemunafikan atau nifak asghar, nifak kecil gitu ya. Karena masih banyak lagi tanda kemunafikan yang lainnya. Tapi bisa saja dari nifak asghar ini menjadi nifak akbar jika dilakukan terus-menerus gitu. Ya. Idza haddatsa kadzaba.
jika dia berbicara maka mengandung bumbu kebohongan gitu ya. Jadi seolah-olah benar gitu ya, tapi sebenarnya dia berbohong ya. Seperti di dalam surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan ciri orang bertakwa 5 ayat. Kemudian menjelaskan ciri orang kafir hanya 2 ayat gitu ya. Kemudian menjelaskan ciri orang munafik lebih dari 10 ayat gitu ya. Ini menandakan bahwasanya Allah memberikan wanti-wanti warning kepada kita tentang bahayanya orang munafik ya. Sejatinya itu ya, kalau nifak asghar ya, ya seperti ini ya, dia bicara tapi pada sejatinya dia berbohong. Tapi kalau udah masuk kepada nifak yang akbar yang mengandung kekufuran, ini lebih bahaya lagi. Dia menjadi mata-mata dari musuh Islam gitu ya. Dia pada dasarnya dia melaksanakan rukun Islam, 5-5-nya dilaksanakan, tapi hatinya benci sekali dengan Islam. Kalau kita lihat sejarah dulu pada zaman penjajahan, seperti Snoek ya, Snoek Voortgrange, itu adalah salah satu mata-mata Belanda yang masuk Islam, kemudian jadi Syekh Kabir lah istilahnya, jadi ustadz, jadi ulama, jadi kiai. Tapi tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk Islam, tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Itu kalau udah nifaknya nifak besar gitu ya. Jadi idza haddasa kadzaba. Jika dia berbicara, dia tufsidu fil ard. Qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Salah satu tandanya gitu ya. Mereka berkata seolah-olah mereka itu paling benar gitu. Jika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum, ya, jika kita nih sebagai Islam berkata kepada orang munafik, la tufsidu fil ard, janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Jangan bermaksiat, ya. Jangan berbuat dosa, jangan menyebarkan hal-hal yang mengandung meracuni otak-otak anak-anak kecil. Tapi apa dalih mereka? Ya, qalu innama nahnu muslihun. Tidak, kamu enggak membuat kerusakan. Tapi sebenarnya kami ini adalah yang berbuat sebuah perbaikan untuk dunia ini. Nah, istilahnya seperti itu ya. Orang munafik itu manis di kata, tapi sebenarnya mereka punya maksud jahat gitu ya. Seperti itu ya. Itu adalah salah satu ciri dari orang munafik gitu ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ya. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah tambahkan lagi penyakitnya karena mereka asyik dengan kemunafikannya. Ya. Kemudian kalau nifaknya itu nifak akbar gitu ya, yang mengandung kekufuran, maka seperti dalam surat salah satu surat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini ya tempatnya adalah di dasar ya, di tempat dasar neraka. Jadi orang kafir itu masih di atasnya. Tapi kalau orang munafik ya, dia itu tempatnya di tempat paling dasar di neraka. Bayangkan panas sekali ya. Jangankan tempat paling dasar, di atasnya aja panas gitu ya, mana di tempat yang paling dasarnya. Oke. Jadi idza haddasa kadzaba ya, jika dia berkata maka berdusta ya, seperti mungkin janji-janji kampanye, janji ini, janji itu ya, tapi nya nggak
laksanakan. Ya. Itu sama seperti ciri yang kedua. Wa idza wa'ada akhlafa. Ya. Jika dia membuat janji, tapi diingkari akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Baik. Apa Ustaz? Mik Ustaz ketutup. Oke, ya. Gimana? Tadi mic-nya ketutup. Ya, kita lanjut lagi. Kita masuk ke ciri yang kedua. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, maka dia mengingkarinya, ya. Nah, sama seperti kalau pemilu banyak janji ini janji itu, tapi ketika sudah jadi, sudah dipilih, ya, dia mengingkari apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat, gitu ya. Dia mengingkarinya. Ini termasuk salah satu dari tanda kemunafikan, gitu ya. Termasuk dari salah satu tanda kemunafikan. Wa idza tumina khana. Dan jika diberikan amanah, maka dia berkhianat. Jabatan apapun, gitu ya. Sekecil jabatannya, ya, maka dia harus amanah. Terbiasa dengan amanah, diberikan jabatan apapun, dia tidak akan berkhianat, gitu ya. Jika dia diberikan jabatan, tidak boleh berkhianat. Tapi kalau orang munafik, ya, dia diberikan jabatan, tapi dikhianati jabatannya itu. Ya. Jadi itu adalah 3 dari tanda kemunafikan. Gitu ya. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Salah satu gembong kemunafikan dulu pada zaman Rasul SAW adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, kalau apa namanya anaknya itu masuk Islam, tapi kalau ayahnya, ya, Ubay bin Salul itu, ya, itu termasuk dari salah satu gembong orang munafik, gitu, yang selalu menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan dibaca ma'anil mufradatnya. Apa nih? Hadi Purnomo. Yang mana Ustaz? Ma'anil mufradat ayatu Ma'anil mufradat. Ayatu alamatu. Kadzaba akhbara alamatun. Kadzaba akhbara bi khilafil haqiqati qasdan. Akhlafa lam yafi biwa'dihi. Ya, jadi kadzaba akhbara bi khilafil haqiqati qasdan. Kadzaba itu maknanya adalah dia memberikan kabar yang bertentangan dengan kejadian sebenarnya secara sengaja. Ya, secara sengaja. Jadi akhbara memberikan kabar bikhilafi dengan sesuatu yang berlawanan, ya, dengan kejadian yang nyata al-haqiqah qasdan, dan itu dilakukan secara sengaja, gitu. Akhlafa lam yafi biwa'dihi. Akhlafa itu lam yafi, dia tidak menepati biwa'dihi janjinya, gitu. Ya. Baik, tafadhol Pak Muji, Iqra fiqhul hadis. Fiqhul hadis.
An-nifaqu huwa idharu al-khairi wa israru as-sarri. Wa huwa nu'an. Ahaduhuma an-nifaqu al-iqati al-aqidati. Wa huwa idharul islam wa ibtanu al-kafir. Wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar. Wa ibtanul kufri. Wa ibtanul kufri. Wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar. Liqaulahu ta'ala innal munafiqina liqaulihi ta'ala innal munafiqina fid darkil asfal minan nari walan tajida lahum nasiran illa alladzina tabu waslahu wa aslahu wa thaniyahuma anifakul amali wa huwa mukhlafatu al-qawli al-fa'al wa huwa min akbari dunub min alamati an-nifaq al-kadzab wa adamu wafa'i al-wa'di wal khayanatu wal khiyanatu. Oke. Baik, syukran Tamuji ala qiraatik. Fiqhul hadis al-awwal an-nifaqu. Nah, ini dimulai dari pengertiannya. Huwa izharul khairi wa israrus syarri. Ya. Pengertiannya adalah bahwasanya dia menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kebusukan atau keburukan. Ya. Dan nifak ini ada dua, ya. Seperti yang saya sudah sampaikan. Yang pertama atau ahaduhuma, salah satunya an-nifaqul i'tiqadi. Yang pertama adalah nifak akbar, yaitu nifak yang berkaitan dengan keyakinan, dengan akidah, ya. Wa huwa izharul islam wa ibtanul kufri. Nifak yang secara akidah ini adalah menampakkan syiar-syiar keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Contohnya adalah dia sholat 5 waktu, dia bersyahadat, dia berzakat, puasa, tapi dalam hatinya dia berencana ingin menghancurkan Islam atau ingin menjelek-jelekan Islam gitu. Tapi namanya Islam gitu ya. Misalkan namanya berkaitan kelakuannya itu justru menjurus kepada kekufuran gitu ya, menjelek-jelekan Islam. Nah, ini ya an-nifaqul i'tiqadi wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar. Nah, ya. Al-amil huna ya sayakhludu aw akhladallahu lahu finnar, ya. Nah, pelakunya ini nifaq i'tiqadi ya akan kekal di api neraka. Ya. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa la tajida lahum nasira illa alladzina tabu wa aslahu. Bahwa orang-orang munafik yang i'tiqadi ini mereka akan kekal di dalam api neraka, bahkan tempatnya itu berada di paling dasar, ya, paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Lan di sini menunjukkan apa? Fi'il setelahnya adalah mansub, ya. Dan lan di sini artinya tidak akan, ya. Tidak akan. Lan di sini termasuk dari harfun nawasib, ya. Lan di sini adalah artinya tidak akan mendapatkan.
ya pertolongan. Mereka itu nggak akan mendapatkan pertolongan. Gitu. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali Allah memberikan pengecualian, ya. Ini sifat dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, gitu ya. Kecuali bagi mereka yang bertaubat dan memperbaiki diri sebelum wafat. Gitu. Jadi sebelum wafat mereka bertaubat, dan ada dannya juga, bukan hanya sekedar bertaubat, ya. Karena nifak i'tiqadi ini berat gitu ya. Mereka melancarkan serangan-serangan yang membusukkan dan memburukkan Islam. Padahal mereka sejatinya orang Islam, gitu ya. Illal ladzina tabu, kecuali bagi mereka yang bertaubat, gitu ya. Dan ada dannya, wa aslahu, dan memperbaiki, ya. Bisa memperbaiki diri mereka sendiri, gitu ya. Kemudian memperbaiki keadaan yang dia ciptakan itu seakan-akan Islam itu jelek, gitu ya. Jadi seperti itu ya, tanda dari kemunafikan i'tiqadi. Wasaniyahuma an-nifaqul amali, ya. Dan yang kedua adalah nifak yang sifatnya amalan. Wa huwa mukhalifatul qawli al-fi'la, ya. Berbeda antara apa yang dikatakan dengan yang diamalkan, gitu. Wa huwa min akbariz dzunub, dan itu termasuk dosa besar. Baik, mohon tunggu sebentar ya. Oke, apa nih ya, pagi ini lagi kondisi lagi pilek. Baik, kita lanjut. Min alamatin nifaq, ya. Dari bagian tanda-tanda kenifakan adalah al-kadzibu. Kemudian ini kehalangan, bisa di scroll ke atas, ke Muji ini. Ke atas sedikit scroll. Ya. Wa adamu kelewatan. Ya, baik. Al-kadzibu, ya, wa adamu wafa'il wa'di wal khiyanah. Al-kadzibu, ya, berdusta, berbohong, wa adamu wafa'il wa'di, dan wa adamu wafa'il wa'di, ya, dan tidak menepati. Adamu itu tidak, ya. Wafa menepati, al-wa'di janji, tidak menepati janji. Kemudian wal khiyanah, ya, wal khiyanah, dan bersikap khianat, gitu. Ya, jadi menepati janji itu termasuk dari adab seorang muslim, gitu ya. Tidak berbohong, adab seorang muslim. Tidak berkhianat, adab seorang muslim. Min alamatin nifaq, ya. Kalau dia berkhianat, gitu ya, naudzubillah min dzalik, ya. Termasuk juga ketepatan waktu itu juga termasuk menepati janji juga, ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janjimu, gitu ya. Harus ditepati janji yang sudah dibuat itu, ya. Janji yang sudah dibuat harus ditepati. Kemudian kalau ada kelas, ada jam, termasuk juga dosen harus ditepati, kecuali jika ada uzur. Yang bahaya ini yang nggak ada uzur, tiba-tiba dia, misalkan dosennya nggak ada ataupun muridnya tidak ada, gitu ya. Seperti itu. Baik, siapa yang udah hafal hadisnya? Silakan. Mana Ustaz? Ya, silakan. Al-hadits Pak Muji ya? Nah, Ustaz. Iya, tafadhol. Al-hadits tsaniya asyara, ayatul munafiq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Baik. Ustaz, syukran. Ustaz, Pak Muji. Ya, siapa ini? Andi Syamiluddin Ustaz. Ya. Menghafal. Oh ya, silakan. Ini siapa namanya? Andi Syamiluddin Ustaz. Ya, dari mana? Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dari mana? Sulawesi Selatan. Pinrang namanya Ustaz. Sulawesi Selatan, ya. Tafadhol. Al-hadits tsani 'ashar. Ayatul munafiq. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. Baik, syukran. Min Sulawesi Selatan atau Sulawesi Janubiyah. Di mana Sulawesi Janubiyah? Aman ya? Alhamdulillah. Ya. Kemudian Rashid. Halo Ustaz. Bismillah. Al-hadits tsani 'ashar. Ayatul munafiqi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Siapa Ustaz? Rashid, min aina Rashid? Ana min Bekasi Ustaz. Oh, Bekasi. Qarib. Aina Bekasi? Ayo Bekasi. Pondok Ungu Ustaz. Pondok Ungu. Oh, Pondok Ungu Permai. Naam Ustaz. Oh, baik. Anta asluka min Batawi? La Ustaz. Ana Jawi Ustaz. Jawi. Ayu Jawi. Ayu Jawa. Purworejo Ustaz. Purworejo. Kam sanatan sakanta fi Bekasi? Berapa tahun tinggal di Bekasi? Berapa Ustaz? Ana sering di pondok sih Ustaz. Lupa Ustaz. Oh, pesantren. Iya Ustaz. Ngajar di pondok atau gimana? Dari SMP Ustaz, pondok Ustaz. Dari SMP, di mana pondoknya? Di Babu Salam Ustaz. Oh, Babu Salam ini apa namanya? Pondok Bambu. Pondok Bambu. Babu Salam tempatnya Ustaz Saiful Awal. Iya Ustaz, naam Ustaz. Oh, gitu. Sekarang udah kelas berapa? Udah lulus? Udah lulus Ustaz, alhamdulillah. Udah lulus. Terus lanjut kuliah? Naam Ustaz. Di mana? Ya di sini Ustaz. Belum yang lain. Oh, di Madinah. Iya. Madinah Salam. Iya. Oh, gitu. Mudah-mudahan sukses. Cari-cari ini beasiswa antum. Naam Ustaz. Antum umur berapa? 18 Ustaz. Nah, iya masih muda banget itu. Cari beasiswa kalau antum memang minat ke Timur Tengah gitu. Kalau antum minat cari beasiswa, ada pembukaan daftar, nggak harus mahir bahasa Arab sih kalau ke Timur Tengah. Nanti di sana juga diajarin juga. Intinya niat dan tujuannya aja. Gitu. Allah kan melihat niat dan tujuan. Dan nanti ketika sesi wawancara dengan chefnya juga antum dilihat kesungguhan antum. Itu isi intinya. Perbanyak doa. Antum minat Timur Tengah? Insya Allah Ustaz. Udah daftar sih Ustaz. Ya. Tapi masih tahta dirasa Ustaz. Gimana? Sudah daftar alhamdulillah tapi masih tahta dirasa. Oh gitu. Iya Ustaz. Ya mudah-mudahan dimudahkan. Amin Ustaz. Sana. Amin. Oke. Lanjut. Ini nih Edgar Prayoga. Edgar Prayoga mewujud.
Mawjud Ustaz. Ya, silakan. Tafadhol. Bismillah. Al-hadis tsani asyara. Ayatul munafiq. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana rawal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Syukran. Mumtaz. Edgar, min aina anta? Ana min Bekasi Ustaz. Min aina? Min Bekasi Ustaz. Oh, Bekasi. Ayo Bekasi. Bekasi mana? Bekasinya di Hah? Mustika Jaya Ustaz. Di mana? Di Di mana? Di Mustika Jaya, Ustaz. Oh, Mustika Jaya. Tambun ya? Iya, Tambun, Ustaz. Ya, ya. Baik, barakallah. Baik, Syukran, Ustaz. Muhammad Debi Syahputra. Awal. Ustaz. Al-hadis tsani asyara. Tafadhal, Muhammad Debi Syahputra. Ayatul munafiq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathun idza haddathu kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa Idza haddatsa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Tirmidzi. Min aina anta? Ana unadika Debi au Syahputra au madza? Muhammad Debi Syahputra Ustaz. Saya manggilnya apa nih? Debi aja. Muhammad Debi. Debi Ustaz, sering panggil Debi. Ya, panggilannya apa nama panggilan? Debi, ya. Dari Medan. Dari daerah mana? Medan Ustaz. Dari Medan. Dari daerah mana Debi? Sumatera. Medan. Medan. Asli Medan? Iya Ustaz, asli. Hah? Asli Medan. Medannya Medan Melayu ya? Medan Johor. Kota Ustaz. Oh, iya. Barakallah. Wafiq mubarak Ustaz. Kita lanjut ya. Hadis selanjutnya. Ya, tolong di share screen lagi. Hadis selanjutnya. Oke. Al-hadits ats-tsalits 'asyar sibabul muslimi fusuqun. Oke, man yurid an yaqra huna Fahrial MH. Tafadhal Fahrial. الحديث الثالث عشر سباب المسلم فسوق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Oke. Ini adalah tentang cara bergaul ya. Cara bergaul dengan sesama muslim. Ya, ini diatur juga oleh Islam gitu ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dari
Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satu sahabat yang ahli di bidang tafsir, ya, selain Abdullah bin Abbas. Beliau bermukim setelah Rasul wafat di Irak, ya, bermukim di Irak, bangun pesantren di sana, istilahnya gitu ya, bangun pesantren, ya, bangun majelis ilmu, ya, dan melahirkan para tabi'in, ya, yang mewarisi ilmu-ilmu beliau, gitu ya. Dan di Irak juga, ya, banyak sekali para ahli ilmu, ya, setelah dikunjungi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya. Ini adalah salah satu cara kita bergaul dengan sesama muslim, gitu ya. Sibabul muslimi fusuqun, saling menghina di antara sesama muslim itu adalah perbuatan fasik, dosa besar, ya. Saling menghina antar pengajian misalkan, ya. Saling menghina antar sesama individu, saling menghina antar tetangga, saling menghina antar kakak beradik, ya. Itu semuanya dosa besar, ya. Karena penghinaan ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim yang lidahnya, mulutnya senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ciri seorang muslim itu adalah di mana tangan dan mulutnya, ya, tidak menyebabkan seseorang itu celaka, ya. Atau bisa juga diterjemahkan, ciri seorang muslim itu adalah, ya, mereka orang-orang Islam itu selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya selamat ini adalah orang muslim tersebut tidak pernah menghina, tidak pernah berbuat jahat kepada orang-orang Islam, ya. Jadi ini adalah sifat dasar seorang muslim, ya. Sibabul muslimi fusuqun, ya. Maksudnya sifat dasar di sini adalah dia tidak menghina, gitu ya. Di sini kalau dia menghina, maka itu termasuk dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim, ya, tanpa adanya sebab. Sebab di sini maksudnya adalah misalkan, gitu ya. Dalam hadis seperti dalam hadis Arba'in, ya, jika ada seorang muslim yang membunuh seorang muslim secara sengaja, maka harus dikisos, gitu ya. Dikisos, yang mengkisos juga bukan masyarakat, gitu ya, tapi dari pemerintahan, gitu, ya. Kemudian juga pezina, gitu ya. Pezina yang sudah menikah, gitu, maka harus dilempar, dikubur, ya, sampai hanya terlihat kepalanya, lalu dilempar batu oleh masyarakat, gitu ya. Kalau zinanya adalah zina yang sudah menikah, muhsan. Kemudian orang murtad. Orang murtad ini di dalam hukum Islam dia harus dibunuh. Yang membunuh juga bukan masyarakat, gitu ya. Semuanya dilakukan atas dasar keputusan dari hakim, gitu ya, majelis hakim syar'i, berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Al-Qur'an. Nah, ya. Tapi kalau membunuh, nah itu tadi tiga hal itu adalah tiga hal yang dibolehkan membunuh muslim, ya, atas putusan majelis hakim, gitu ya. Atas putusan majelis hakim, gitu. Dan keputusannya itu juga berdasarkan dari
Al-Quran. Gitu. Kemudian wa qitaluhu kufrun. Jadi maksudnya di sini adalah membunuh seorang muslim ya tanpa hak. Maksudnya tanpa hak itu adalah dia membunuhnya itu asal-asalan, nggak ada sebab pastinya, atau membunuhnya itu di luar dari ketentuan syar'i dari 3 hal tersebut yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi dia hanya untuk sekedar membunuh aja, mungkin balas dendam gitu ya, mungkin untuk melampiaskan hawa nafsunya, naudzubillah min dzalik ya, maka itu adalah perbuatan kufur gitu ya. Baik, silakan dibaca ma'ani al-mufradat apa ya, Imam Qur'ani. Nah, Imam Qur'ani. Tafadhal Imam Qur'ani. Naam Ustaz. Bismillah. Ma'aniyal mufradat. Sibabun ay sabbun wa huwa syatamu. Fusuqun ay fisqun wa huwal isyanu wal khuruju anit ta'ah. Qitalun ay muqataluhu ma'rufah wa mudafa'ah. Ya, syukran Imam Qur'ani. Min aina anta Imam? Ya Imam. Min Singkawang Ustaz. Hah? Singkawang. Singkawang, Kalimantan. Naam Ustaz. Pontianak. Ya. Naam Ustaz. Kalimantan Barat ya. Ya. Asli dari sana antum? Asli dari Singkawang Ustaz. Dekat dari kota atau masuk ke dalam-dalam lagi? Memang di tengah kotanya Ustaz. Singkawang itu kota atau apa? Singkawang kota Ustaz. Kota administratif. Singkawang itu apa? Kota atau apa? Kota. Oh gitu. Kalimantan luas ya, kalau dijelajahi luas banget. Masih banyak hutan ya? Singkawang. Lumayan kalau di sebelah timurnya lumayan Ustaz. Di sebelah timurnya banyak hutannya masih Ustaz. Tapi banyak itu Singkawang kalau nggak salah banyak orang Cina ya? Iya Ustaz. Hampir 50%-nya. Orang Cinanya di mana? Singkawang. Di pusat kotanya sih Ustaz. Oh 50%, banyak juga ya. Baik. Ya, barakallah Imam Qur'ani. Baik, barakallah. Sibabun ya, sibabun sabun, celaan, menyela ya. Wa huwa asyatam, sinonimnya asyatam. Fusukun, fiskun, wa huwal isyan wal khuruju 'anit tha'ah, atau pengertiannya al-khuruj 'anit tha'ah juga udah cukup sebenarnya ya. Dia keluar dari ketaatan. Isyan itu perbuatan dosa ya. Al-khuruju 'anit tha'ah ya, itu keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan maksudnya adalah berbuat kemaksiatan. Qitalun muqatalatun ma'rufatun wa mudafa'atun. Jadi qitalun itu muqatalah ya, pembunuhan gitu ya. Pembunuhan. Baik. Fiqhul hadis Andreka Septiawan. Andreka, tafadhal Andreka Septiawan. Fiqhul hadis. Ya. Al-awal sabbul muslimi bi ghairi haqqin haramun bi ijma'i al-ummati wa fa'iluhu fasiqun. Asani qitaluhu bi ghairi haqqin la yakfuru bihi kufran yakhruju bihi minal millati illa idza istahalla Ya, Andrika, min aina anta Andrika Septiawan? Tangerang Ustaz. Asalnya dari Tangerang. Tangerang. Tangerangnya daerah apa namanya? Kabupaten Tangerang, Cikupa. Daerah apa?
Cikupa Ustaz. Baru tinggal di situ atau gimana? Sudah lama. Dari lahir. Oh, udah lama. Dari lahir. Iya, baik. Syukran Andrita Septiawan. Ustaz. Ya. Al-awwal sabbul muslim, ya, mencela muslim bi ghairi haqqin haram bi ijma'il ummah wa fa'iluhu fasiqun. Ya, mencela muslim itu haram, ya, tidak boleh, ya. Itu berdasarkan ijma', ya, ijma' para ulama. Wa fa'iluhu fasiqun, dan perbuatan tersebut adalah fasik, ya. Kemudian kita luhu bi ghairi haqqin. Membunuh, ya. Membunuh seorang muslim, ya, yang tanpa istilahnya di sini, ya. Kita luhu bi ghairi haqqin, ya. Membunuh seorang muslim, ya, dan pembunuhannya itu tanpa adanya sebab, gitu, ya. Sebab itu di sini maksudnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa pelakunya itu adalah dia pernah membunuh secara sengaja, gitu, ya. Kemudian belum dikisos, ya, atau akan dikisos, maka diputuskan oleh pemerintah, ya, bahwa dia harus dikisos, gitu. Yang mengkisos pemerintah sebenarnya, bukan masyarakat, gitu. Kemudian juga zina muhsan, ya, dan orang murtad, gitu, ya. Tapi kalau tanpa selain ketiga itu, ya, kalau dia membunuh, maka itu tidak jatuh ke dalam kekufuran, ya, la yakfuru bihi kufran. Ya, perbuatannya itu tidak jatuh kepada kekufuran, yakhruju bihi minal millah, yang mengeluarkan dia dari Islam, ya. Itu masih masuk, jadi membunuh seorang muslim tanpa adanya sebab di sini maksudnya tiga hal tadi, ya, yang saya sebutkan, maka itu pelakunya adalah dosa besar, gitu, ya. Illa idzastahallahu, kecuali jika pembunuh ini menghalalkan pembunuhan, gitu, ya. Jadi antara membunuh dengan menghalalkan itu beda, gitu, ya. Kalau dia membunuh mungkin dia masih merasa itu perbuatan haram, gitu, ya, perbuatan haram dan berdosa besar. Tapi kalau dia membunuh sudah seperti orang yang menghalalkan, maksudnya adalah pembunuhan ini emang halal, gitu, ya. Idzastahallahu, menurut keyakinan dia itu halal, gitu, ya, dibolehkan oleh dia, bukan oleh agama, gitu. Ya, illa idzastahallahu, kalau dia menghalalkan dosa besar, maka itu termasuk dari kekufuran, seperti itu, ya. Baik, insyaallah saya cukupkan sampai di sini, ya, hadis yang ke-13. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semua. Baik, total hadisnya ada 18, ya. 18 hadis, insyaallah cukup lah. Kita bisa khatamkan hadis ini. Ya, yang mustoran, tafadhol. Sahrul Andika. Ya, Ustaz. Tafadhol, Sahrul Andika, ya? Ya, yang hadis Aina Sahrul 11, Andika. 12, Ustaz. Ana min Bogor. 13 sudah? Insyaallah, Ustaz. Hadis ke-13. Naam. Al-haditsu tsalis asyara. Sibabul muslimi fusuq. An Abi Hurairah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya. Lanjut, Ustaz. Syukran. Al-hadits tsaniyah asyarah. Andika. Oh, tafadhal. Nah. Al-hadits tsaniyah asyarah. Ayatul munafiq. An Abi Hurairah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq thalathun idza haddatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, syukran Sahrul Andika. Min aina anta? Asalnya dari mana? Ana min Bogor. Min Bogor, Ustaz. Oh, Bogor. Sunda? Naam. Dari Sunda? Naam, naam Ustaz. Asli Bogor juga? Naam. Kabupaten Bogor, Ustaz. Oh, iya. Syukran. Naam. Ya. Baik. Baik. Kalau saya cukupkan sampai sini ya. Tapi kalau ada yang pertanyaan, silakan. Afwan Ustaz, Ana mau nanya Ustaz. Halo Ustaz. Ya, silakan ingin bertanya. Ya, Itu tadi yang muqatalatun ma'rufatun wa mudafa'atun artinya apa Ustaz ya? Wa mudafa'atun itu Ustaz. Mudafa'ah itu pembelaan. Jadi Pembelaan Ustaz. kitalun wa qitaluhu kufrun. Ya, jadi maksudnya itu adalah seperti orang yang istilahnya apa ya, berperang gitu ya. Jadi ada yang bertahan untuk melawan dan ada yang menyerang untuk menikam gitu istilahnya, seperti itu. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Silakan, ada lagi yang lain pertanyaan? Ustaz. Ya, tafadhol. Ustaz, ini kan ada fiqhul hadis. Ya, tafadhol Maulid Adami. Ada qitaluhu bi ghairi haqqin la guru, ini kan salah satu fikih hadisnya tidak dikatakan Ustaz kan. Tetapi itu apa namanya? Bukan kafir yang keluar dari Islam, Ustaz kan? Oh, maksudnya qitaluhu bi ghairi haqqin. Iya. Di sini di kufrun ya qitaluhu bi ghairi haqqin la yakhruju. Jadi dia membunuh ya, membunuh seseorang tanpa ada sebab, maksudnya gitu ya. Tanpa ada sebab, dia ingin membunuh aja gitu. Mungkin dendam atau apa gitu ya. Dia ingin membunuh. Nah, pembunuhan ini tidak perbuatannya ya, bukan perbuatan kufur itu maksudnya. Ya. Seperti itu. Illa idza stahallahu, kecuali dia menghalalkan pembunuhan itu, dia menganggap pembunuhan itu halal, maka perbuatan itu kufur. Seperti itu. Ustaz, pertanyaan ini Ustaz. Ya, dengar suara. Pertanyaannya ini Ustaz. Kan ada itu pemikiran yang menyimpang Ustaz, seperti menghalalkan darah kaum muslimin Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Itu apakah termasuk dikafirkan Ustaz? Karena dia kan menghalalkan itu darah kaum muslimin. Maksudnya pemikiran menghalalkan darah kaum muslim itu yang kayak gimana? Ya misalnya seperti ada saudara kita yang mereka berkeyakinan Allah, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, kemudian orang yang melakukan dosa besar kemudian dikafirkan, buat halal darahnya untuk dibunuh. Itu bagaimana Ustaz? Orang yang berucap seperti itu apakah dikafirkan Ustaz? Kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama ya, para ulama termasuk di MUI. Intinya umat muslim di Indonesia umat Islam gitu ya, umat Islam selama dia mengamalkan ajaran-ajaran Islam ya dia Islam gitu ya, bukan orang kafir gitu. Dan kita tidak berhak untuk mengkafirkan seseorang, itu tidak boleh gitu ya, kecuali ada ijma dari ulama gitu. Ini kan nggak ada ijma dari ulama bahwa mengatakan orang Indonesia itu kafir, nggak ada seperti itu ya. Tidak nggak boleh seperti itu, kita mengkafirkan sembarang orang itu nggak boleh, haram ya.
Maksudnya Kalau ini mengkafirkan sembarang orang nanti nggak terbukti kekafirannya, itu akan kembali ke kita, gitu ya. Seperti itu. Intinya umat Islam itu ya tidak, selama dia menjalankan keislamannya, ya dia tidak boleh dibunuh. Bahkan membunuh orang kafir pun kita tidak diperbolehkan, gitu ya. Apalagi membunuh seorang muslim, menumpahkan darah, itu naudzubillah min dzalik, perbuatan yang sangat besar, tanggungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Maulid Adami. Nah Ustaz, tapi kurang ini Ustaz. Mungkin Ustaz, apa maksud Anda Ustaz itu pertanyaannya? Yang gimana? Karena bukan kaum muslimin di Indonesia Ustaz. Maksudnya ada saudara kita yang mempunyai pemikiran yang mereka itu pemikirannya ketika orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikafirkannya, kemudian orang yang melakukan dosa besar dikafirkan dengan dikafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tersebut, kemudian pelaku dosa besar dikafirkannya, mereka berkeyakinan bahwasanya darah orang yang tersebut halal gitu kan. Apakah orang yang berkeyakinan seperti itu dikafirkan? Maksudnya itu Ustaz. Intinya kalau pribadi Ana mengikuti apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, ya intinya seperti itu. Ya, jika ada muslim yang dia jauh dari pemikiran Islam yang lurus, maka harus didakwahkan, seperti itu ya. Didakwahkan seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mendakwahkan orang-orang yang ada dulu pemikiran seperti itu, ya, dan alhamdulillah berhasil gitu ya. Ada banyak kaum muslimin yang rujuk gitu ya ke pemahaman apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seperti itu. Intinya ya, mereka saya mengikuti apa yang disampaikan oleh MUI gitu ya, dan Islam yang ada di Indonesia, seperti itu. Intinya dakwahkan saja ya, mudah-mudahan mereka bisa kembali ke pemahaman Islam yang benar, seperti itu. Ya, seperti itu Maulid Adami. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Ya, sudah 6:30. Mungkin kita cukup. Baik, insya Allah ya, ilmu kita menjadi ilmu antum menjadi ilmu yang bermanfaat dengan mempelajari hadis-hadis ini ya, dihafalkan, kemudian baca ulang, di murojaah, karena murojaah itu sangat penting gitu ya. Murojaah itu sangat penting ya untuk mengingat memori-memori pembelajaran yang sudah antum pelajari. Ya. Mungkin itu aja. Naftatim darsana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.